Oke guys, banyak banget yang nge-replay story gue tentang yang tadi masalah udah jahat tapi tetap ditemenin. Yes, gue tuh kayak masih, ini kedinginan ya gue guys ya. Gue tuh masih menggunakan prinsip itu sih di hidup gue sejauh ini. Kalau misalnya ada yang jahatin gue tuh sebenarnya ya kadang gue tahu, kadang nggak tahu. Nah, pas kalau misalnya gue tahu tuh, gue bakal tetap aja temenin dia. Karena kayak yang di story gue sebelah bilang itu, gue percaya kalau misalnya karma tuh pasti ada. Jadi ketika kita makin baik sama dia yang udah jahat sama kita, nanti itu karma itu bakal lebih berlipat-lipat lagi karena kita nggak ngelempar balik apa yang dia lakuin ke kita. Jadi kayak kalau main pingpong gitu, bolanya nggak kita takin balik ke situ, tapi kita tangkap aja, kita tangkap bolanya. Nah ntar hasil kumpulan bola kita itu yang bakal dijebrak digituin ke dia, tapi ya sama Tuhan bukan sama kita. Kayak gitu sih konsepnya kalau gue, dan ternyata banyak yang setuju. Tumben kan gue ngebahas kayak gini-ginian, tumben banget nih. Dan sebenarnya gue, pertemanan gue sekarang baik-baik aja sih, nggak ada toksik-toksiknya. Kalau dulu mungkin iya masih ada toksik-toksiknya. Kalau sekarang udah more better dibandingkan dulu lah. Dan ya ini gue juga ngebahas kayak gini sebagai topik kita ngobrol sambil skincare aja sih guys. Karena gue sebagai yang pernah mengalami ini dulu, pengen nge-share ke kalian aja kalau misalnya kalian ketemu temen toksik tuh kayak, kalian kalau udah tahu, pura-pura bego aja udah, pura-pura bego, itu seru sih. Gue dulu lama banget pura-pura bego, kayak ya udah gue terus diomongin di belakang, ya udah dimin aja. At the end mereka akan kena karmanya kayak yang gue bilang tadi. Dan karmanya itu kadang mereka ngerasa nggak kena, kayak ngerti gak sih, kayak wih gue nggak ngaruh tuh, gue nggak kena karmanya gitu. Ya karena karma itu kan nggak selalu dari korban datangnya bego. Karma itu kan juga bisa dari Tuhan, bisa dari orang lain. Intinya hasil perbuatan lu ke gue dibalasnya pasti nanti sama Tuhan, kayak gitu intinya. Gitu. Lama banget tuh gue tahu diomongin di belakang tuh, udah lama banget. Ya orang ngomongin sama sahabat gue sendiri gimana gue nggak tahu ya. Itu rada bego juga sih sebenarnya konsepnya. Terus ya udah, gue di depan dia gitu, di depan orang-orang yang jelek-jelekin gue tuh, walaupun gue tahu gue kayak ya kayak gue tuh kayak biasa aja. Kan gue lumayan jago acting ya, jadi kayak gue biasa aja depan dia, tapi dalam hati gue tuh kayak gini, gila nih orang ya, ternyata lebih jago acting daripada gue gitu. Kayak ternyata dia sejago itu tuh juga actingnya. Maksudnya susah loh untuk lu nggak suka sama orang tapi kelihatan suka di depan dia. Itu susah banget, itu skill yang cuma dimiliki sama para makhluk-makhluk bermuka dua, bejir. Itu gue aja susah banget ngelakuin itu, kayak capek gitu. Tapi mereka yang bermuka dua ini hebat banget ngelakuin itu. Tapi biasanya bermuka dua dalam pertemanan yang berujung jahat tuh karmanya tuh mulus banget sih. Dan gue juga tipikal orang yang kalau udah gue cut tuh orang udah kayak udah sana deh lu pergi, gue udah nggak mau menjalin hubungan lagi sih. Kayak udah nggak ada kesempatan kedua lagi, karena kesempatan yang gue kasih udah lebih dari 2 nih soalnya. Jadi ya udah lu pergi aja deh, mau dia kenapa-napa juga kayak di sana gue nggak peduli sih. Jadi gue tuh selalu menerapkan ini. Nanti gue screenshot taruh di sini. Gue selalu melakukan ini ke semua orang-orang yang menurut gue kayak, aduh, ini bikin kemajuan hidup gue jadi semakin lambat nih orang-orang ini. Ntar gue beginiin deh mereka. Gue lakukan ini ke orang-orang itu. Jadi itu menjaga kestabilan hidup gue juga sih sebenarnya. Kayak begitu sih. Ya walaupun mungkin mereka merasa tidak ada karma yang datang setelah melakukan hal itu kepada gue, walaupun mereka bodoh amat. Tapi nggak mungkin bodoh amat juga sih ya. Kalau misalnya masih sindir-sindiran di story gitu tuh, itu nggak bodoh amat sih namanya. Ya, begitulah. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kayak temen yang gimana sih bang yang lu nggak suka? Sebenarnya gue bukan yang terlalu picky juga sih milih temen, bukan yang segala sifat temen gue nggak suka, enggak. Cuma satu yang nggak gue suka, satu yang paling nggak gue suka tuh adalah temen fake yang bener-bener wah fake banget. Di depan kita tuh bener-bener baik banget, mbak ibu peri, mbak malaikat. Tapi di belakang dia tuh bener-bener kayak malaikat sih, malaikat maut. Tapi lebih, kalau ada yang lebih kejam dari Shadow Master, nah itu dia tuh di belakang kita. Waduh, itu yang gue nggak suka sekali. Gue lebih mending dilabrak di depan, diomongin langsung di depan gue, dia nggak suka gini bla bla bla, dibanding dia di belakang gue ngomongin itu. Gue nggak suka banget sama orang kayak gitu. Itu paling gue nggak suka. Kayak capek cuy untuk fake di depan orang yang nggak kita suka gitu. Gue kalau udah nggak suka, udah gue bad mood, gue nggak suka ngeliat mukanya, gue restrict akunnya kayak gimana, kayak gue belak belakan aja. Lebih mending gitu dibandingkan di belakang. Ya tau ya guys.
Tapi ya namanya temen diomongin di belakang mah juga pasti pernah aja ya saling ngomongin di belakang. Cuma ini yang gue maksud ini yang ngomongin di belakang tuh yang kayak udah lebih dari berkali-kali gitu ya. Kalau sekali dua kali mungkin masih oke. Tapi kalau udah 3 kali 4, 12 cuy. Udah berkali-kali cuy. Jadi itu yang sudah tidak bisa gue terima ya guys. Seperti itulah curhatan kita pada hari ini. Tujuan gue hanya untuk curhat aja. Gue gak ada nyindir siapa-siapa sih. Tapi ya kalau kesindir salah lu sendiri. Lu yang bawa hati lu kenapa bisa kesindir? Berarti lu pelakunya. Gitu aja kalau kesindir. Bye guys. Ngeblend ini dulu deh. Nah betul gue pakai produk ini guys. Lip serum gue ada 3. Pertama gue pakai Nivea yang ini, durasi buruan. Bos gue pakai Bare Bliss yang ini, Bare Bliss maksudnya. Terus gue pakai Bare Bliss yang ini lagi. Kayak gitu. Thank you, bye bye. Oh ya, dan gue juga suka banget pakai ini. Lo tau Skintific yang ini? Yang gue suka banget pakai ini. Ini tinggal gampang banget, tinggal diginiin doang. Cut. Terus pakai deh. Ini juga nggak pahit, dia manis banget. Ini dijamin membuat bibir-bibir blackmu itu menjadi more better lah. Tuh, emang sih agak gimana gitu ya. Pertama-tama tuh kayak anjir, kok berminyak banget, berlendir banget ya. Cuma kalau lama-kelamaan ini jadi kayak gimana ya? Jadi keluar warna asli bibir lu. Begitulah guys. Ya itu saja dari saya. Sekian dan terima gaji.